Halo sahabat Safety Bewok, pernahkah mendengar pertanyaan, apakah wajib pemeriksaan kesehatan pekerja tambang baik di awal masuk atau berkala? Jawabnya iya, wajib. Sesuai Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, yuk kita simak. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, sebagai orang yang sangat antusias melihat bagaimana sebuah regulasi benar-benar bisa menyelamatkan nyawa, saya semangat banget buat membahas ini bareng Anda. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas dan melihat secara terperinci bagaimana sih siklus hidup kesehatan seorang pekerja tambang itu. Kita akan fokus menguraikan secara detail isi dari Kepdirjen 185 tahun 2019, spesifiknya di halaman 40-43. Bisa dibilang, ini tuh semacam kitab sucinya pengelolaan kesehatan kerja di dunia pertambangan. Lewat penjelasan ini, Anda bakal sadar kalau aturan ini bukan sekedar tumpukan kertas hukum, tapi benar-benar perisai pelindung nyata buat para pekerja di lapangan. Oke, mari kita langsung masuk aja. Perjalanan kita hari ini bakal melewati 5 tahapan utama. Kewajiban perusahaan tambang, peran tenaga kesehatan kerja, pemeriksaan awal dan berkala, pemeriksaan khusus dan akhir, dan terakhir, tindak lanjut catatan kesehatan. Coba deh Anda bayangkan, kira-kira ada berapa lapis sih perlindungan kesehatan untuk seorang pekerja tambang? Dari hari pertama dia menginjakan kaki di area site, sampai nanti akhirnya dia pensiun. Nah, peta jalan ekosistem ini tuh bener-bener dirancang dengan luar biasa detail loh. Setiap elemen di dalamnya saling mengunci, saling terhubung buat memastikan pekerja kita ini tetap sehat, aman, dan pastinya produktif di lingkungan kerja yang risikonya sangat tinggi. Kita mulai dari bagian pertama, kewajiban perusahaan tambang. Gini, aturan ini menetapkan mandat hukum yang tegas banget dari atas ke bawah buat para pemegang izin. Entah itu IUP, IUPK, IPR, atau IUJP, semuanya tanpa terkecuali wajib menyusun dan menerapkan prosedur kesehatan kerja. Tapi yang bikin regulasi ini cerdas banget adalah fokus pendekatannya. Iya, perusahaan emang wajib menyediakan program pengobatan atau kuratif dan rehabilitatif. Tapi hukum secara eksplisit bilang perusahaan harus lebih mengutamakan program promotif dan preventif. Artinya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit itu diakui jauh lebih penting secara hukum daripada sekedar mengobati orang yang sudah terlanjur sakit. Lanjut ke bagian kedua, peran tenaga kesehatan kerja. Ini dia para pahlawan medis kita di lapangan. Tentu aja, program sehebat apapun nggak bakal jalan tanpa eksekutor yang mumpuni kan? Nah, Kepala Teknik Tambang atau KTT dan Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan atau PTL memegang tanggung jawab mutlak buat menyediakan tim medis ini. Siapa aja mereka? Perusahaan minimal wajib punya dokter perusahaan, dokter pemeriksa kesehatan yang tersertifikasi, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Merekalah penjaga gawang yang nantinya bakal berkoordinasi erat sama HR dan Komite Keselamatan Pertambangan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah standar pemeriksaan medis itu nggak dibuat sembarangan. Prosesnya sangat kolaboratif. Awalnya, dokter menyusun draft pedoman yang berpatokan sama regulasi, ilmu kedokteran terbaru, dan pastinya risiko spesifik di site tambang tersebut. Setelah dikoordinasikan secara menyeluruh ke berbagai departemen terkait, barulah pedoman ini disetujui dan disahkan secara resmi oleh KTT atau PTL. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pemeriksaan awal dan berkala. Ini adalah 2 titik paling krusial dalam karir seorang penambang. Mari kita bandingkan 2 fase ini ya. Pemeriksaan awal itu dilakukan sebelum seseorang diterima kerja atau sebelum dia dipindahkan ke posisi baru. Tujuannya simple tapi vital, memastikan mereka benar-benar sehat dan fit untuk pekerjaan spesifik tersebut. Ibaratnya, ini adalah baseline atau garis dasar awal. Sementara itu, pemeriksaan berkala dilakukan pas mereka sudah aktif bekerja. Fungsinya murni buat monitoring terus-menerus, melihat tren kesehatan mereka selama masa kerja. Kalau kita uraikan secara rinci, apa aja sih yang dicek pas pemeriksaan awal? Wah, komplit banget. Dokter bakal melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, tes kebugaran jasmani, ronsen paru, sampai tes lab lengkap yang isinya darah penuh, fungsi hati, ginjal, kimia darah, gula darah, urin, dan yang gak kalah penting buat baseline awal, tes hepatitis atau HBsAg. Untuk rekam jantung, kalau usianya di bawah 40 tahun, cukup EKG biasa. Tapi kalau di atas 40, wajib menjalani tes treadmill. Sangat teliti kan? Tapi
Tunggu, ada satu pengecualian krusial di sini. Secara umum, pekerja tambang itu wajib diperiksa berkala setahun sekali. Nah, khusus untuk pekerja tambang bawah tanah, karena risikonya ibarat bumi dan langit alias jauh lebih ekstrem, regulasi mewajibkan mereka diperiksa paling sedikit 2 kali dalam setahun. Terus bedanya tes berkala sama tes awal tadi apa dong? Kalau dari prosedur, jujur hampir sama persis. Mulai dari fisik, ronsen, lab dasar, sampai aturan treadmill untuk umur 40 tahun ke atas itu tetap ada. Tapi perbedaan regulasi yang halus namun penting di sini adalah pada tes berkala, tes hepatitisnya diwajibkan lagi, kecuali dokternya merasa itu perlu banget karena ada risiko spesifik di tempat kerjanya. Ya karena fokusnya di fase ini memang murni untuk memantau kelainan akibat rutinitas pekerjaan harian mereka. Sayangnya, realita di lapangan kan nggak selalu mulus ya. Kita beralih ke bagian keempat, pemeriksaan khusus dan akhir. Pemeriksaan khusus ini sifatnya tidak rutin. Dia butuh pemicu atau trigger spesifik. Misalnya, segera dilakukan kalau ada pekerja yang diduga kesehatannya terganggu karena kondisi lingkungan kerjanya memburuk, atau kalau mereka habis mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera berat, sampai kecurigaan adanya penyakit akibat kerja. Pemeriksaan ini juga bisa jalan dari rekomendasi dokter, evaluasi KTT atau PTL, atau bahkan temuan inspektur tambang. Ini adalah respon cepat untuk risiko akut. Nah, apa yang paling menarik dari fase menjelang purna tugas ini? Angka 3 ini jawabannya. Regulasi menetapkan bahwa KTT atau PTL wajib melaksanakan pemeriksaan akhir paling lambat 3 bulan sebelum masa pensiun si pekerja benar-benar tiba. Jeda waktu 3 bulan ini tuh sangat krusial buat mengevaluasi dampak kumulatif dari pekerjaan tersebut terhadap tubuh mereka selama seumur hidup. Dan inilah potret komprehensif kondisi akhir pekerja kita. Tes hepatitis yang tadi sempat hilang, sekarang diwajibkan kembali buat membandingkan kondisi akhir tubuh dengan saat mereka baru masuk kerja dulu. Dan dengerin ini, tes treadmill sekarang jadi wajib secara universal, terlepas dari berapapun usia si pekerja saat pensiun. Ditambah lagi dengan pemeriksaan khusus lain yang menyesuaikan dengan riwayat pajanan bahaya selama mereka mengabdi di perusahaan tersebut. Kita masuk ke bagian terakhir. Tindak lanjut catatan kesehatan. Karena mengumpulkan data medis sebanyak itu baru setengah jalan. Coba deh pikir, buat apa data numpuk kalau akhirnya cuma dimasukkan ke dalam map dan dilupakan di laci kabinet? Regulasi dengan sangat tegas mengharuskan bahwa catatan kesehatan ini wajib dibuat, didokumentasikan dengan super rapi, dan yang paling krusial, harus dievaluasi terus-menerus sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem perlindungan yang sehat itu bergantung penuh pada evaluasi yang nggak pernah berhenti. Dan ini dengan sangat cerdas menggambarkan 5 langkah tindak lanjut wajib dari pihak manajemen setelah ujian medis apapun dilakukan. Pertama, informasikan kondisi kepada pekerja secara transparan. Kedua, lakukan pemantauan, pengobatan, atau rehabilitasi. Ketiga, evaluasi kembali penempatan kerjanya. Apakah lokasi saat ini masih aman untuk kondisinya? Keempat, gunakan data ini untuk memperkuat upaya promotif dan preventif bagi pekerja lainnya. Dan kelima, kontrol ulang lingkungan kerja dengan ketat agar risiko serupa tidak pernah terulang. Make sense banget kan? Jadi, setelah kita mengupas habis dan menguraikan secara jelas detail dari Kepdirjen 185 tahun 2019 ini, mulai dari rangkaian tes saat pekerja pertama kali masuk sampai detik-detik penting sebelum mereka pensiun, satu pertanyaan penting patut diajukan. Apakah tempat kerja Anda sudah benar-benar menjadikan kesehatan pekerja sebagai fondasi utama dari produktivitas? Sistem kesehatan yang komprehensif itu bukan sekedar upaya buat menghindari sanksi hukum loh, melainkan bukti nyata penghargaan kita terhadap nilai nyawa manusia di tempat kerja. Silakan Anda renungkan pertanyaan esensial ini, teruslah belajar, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.